Rasulullah
Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya waliyal hasanati ya Allah, ya rafi'ad darajati ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Kafir anni ya dhunuba ya Allah, waghfir anni sayyi'ati ya Allah. Anta ghaffarul khataya ya Allah, wa dhunubil mubiqati ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Anta sattarul masawi ya Allah, wa muqilul atharati ya Allah. Alinu sirri wa akhfa ya Allah, mustajibud da'awati ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'an ya Allah, bi jami'is salihati ya Allah. Salatullahi dawsha ya Allah, adda tahriri suduri ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ahmadan hadi Muhammad ya Allah, sahibal wajhil munir ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Dewan Guru SMA Darul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk sabda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta aku, maka kelak akan bersama aku di surga. Allahumma. Maka mari kita telusuri, kita gali tentang sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kenal maka tak cinta. Maka kita harus mengenal siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang perlu kita ketahui tentang ujian yang dihadapi oleh Rasulullah, supaya kita bisa bersyukur. Rasul masih di kandungan ibu, bapak beliau sudah menghadap kepada Allah.
sehingga lahir dalam keadaan anak yatim. Begitu usia 6 tahun, ibundanya wafat, sehingga ikut kepada neneknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat, maka alih ikut kepada pamannya yang bernama Abu Thalib atau Abi Thalib. Dari situ kita bisa mengetahui betapa ujian yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya. Sejak kecil sudah teruji, sampai ketika ikut pamannya Sayyidina Abi Thalib, beliau adalah menggembala kambing. Kalau Rasul saja, kekasih Allah, dicintai oleh Allah, pernah menggembala kambing tanpa gengsi, apalagi kita yang orang-orang biasa. Maka Nabi mengetam secara keras kepada orang yang sok-sok. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sekecil zarah. Kalau bahaya ngaji zarah itu dimaknani biji sari, sampai roh biji sari yang kecil hitam, ya. Jadi punya sekian saja sombong, maka kelak tidak diperkenankan masuk surga. Makanya Nabi bersabda, "Buistu liutammima makarimal akhlak." Orang itu dihargai bukan karena pandainya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi dihormati dan dihargai adalah karena akhlaknya, karena perilakunya. Maka perlu di dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah ini saya bacakan beberapa akhlak yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quran surat Luqman. Bagaimana akhlak yang bagus menurut Allah yang terkandung di dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Luqmanul Hakim untuk putra putrinya. Ini diantaranya pertama, wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman itu menasihati putranya, wahai anakku lelaki, jangan sekali-kali kau mensekutukan Allah, karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah celaka yang besar. Jadi pertama kita mencintai Rasul itu harus paham, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nek wong NU harus paham yang namanya sifat wajib roh, sifat muharram dulu, sifat jaiz satu. Apa maksudnya? Supaya tidak mudah goyah. Pengen sugih Gunung Kawi, ya, pengen sugih minggu buyur. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, masalah rezeki dan lain sebagainya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran difirmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi, di bawah langit, Allah yang akan menanggung rezekinya. Kalau sampai salah akidah, maka dia adalah tersesat, celaka yang sangat besar. Jadi pertama, anak-anak harus mendalami tentang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabi nikmatin
faminallah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa dampaknya kalau kita yakin kepada Allah? Tumbuh optimisme, keyakinan. Wis gampange wong iki wong bisa mikir pengen dadi hebat karena punya Allah, yakin kalau orang lain bisa, insya Allah saya pun juga bisa. Tapi kalau kita tidak yakin kepada Allah, aku ke wong desa rek, bapakku tani kan bikin ngene, masa iso aku dikira-kira. Tapi dengan keyakinan kita kepada Allah, kalau Allah menghendaki tidak ada yang namanya sulit. Begitu pula kalau Allah tidak menghendaki, bagaimanapun tidak akan berhasil. Itu yang pertama. Jadi anak-anak sekalian yakinlah kita hidup ini ada aturan. Yang mengatur namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus rajin berdoa. Sholatnya kemarin salam lalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nek pengen pangkat Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'at darajat, wahai sang pengangkat derajat. Ya, ada ya. Jadi kita apabila yakin akan tumbuh optimisme, kepercayaan diri tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amal mistuli wal walidayka ila yaumil. Yang kedua, setelah yakin adanya Allah, hormatilah kedua orang tua kita. Hormati kedua orang tua kita. Yang sekarang banyak anak-anak yang durhaka. Ya, karena gara-gara dikasih bensin, koknya dipisui, kadang jalan duit itu rokok KTKI, koknya digoblok-goblok no. Sekarang banyak, bahkan ada di salah satu media itu membunuh ibunya karena minta uang 20.000 dan tidak diberi. Makanya anak-anak beruntunglah kalau kita ini belajar agama, karena kunci hidup adalah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah yakin Allah itu ada, kedua kita berbakti kepada kedua orang tua. Apa? Kok disuruh bakti kata Allah di sini? Ya, khamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amin. Karena ibu kita yang susah payah mengandung 9 bulan dan merambut sampai dari kecil sampai selama 2 tahun. Saya apa sampai jenenge coba ngedusi, nyawiki, ndulang, ngemiki, orang mana dikentul gejer, kadang dekek ngarep, cuma kan gede buat ikut dadi buta. Ano? Ano gak buat ikan buta? Ngomong nak uzu, ojo sampai mulanya Nabi bersabda. Apa Nabi tanda kiamat? Seorang budak melahirkan tuannya. Ternyata Pak Kiai zaman akhir memaknai yaitu wong tua ngelairno anak, akhir anaknya bergawe, mbok dikongkon ngomong nak uzu. Masya Allah. Rong tahun tuh, rambut sampean, bandani sampean, sekolah nong gerekno bojo, gapekno omah, kira penggawean, lu kok mentolo, tuh mekanan penggawean buat ikan ngomong. Bayaran kok diopo, medit kok gak nemen nih. Nah, ya makanya sama lagu ini karena sudah susah merawat kita jangan dibebani lagi. Malah kalau bisa kita bahagiakan, kita senangkan.
nek perlu mari gajian tidak nalamangan nangapung kon yo iwak apa enak sampean ayo jago kok tak latih. Nah, ini ya. Jadi satu yakin adanya Allah, dua berbakti kepada kedua orang tua. Saking pentingnya wong tuane dhewek, Nabi bersabda, ridhullah fi ridhul walidaini wa suhullah fi suhil walidain. Ridhone Allah lho. Iku gumantung ridhane wong tuwa loro. Ridhone bendune Allah gumantung bendune wong tuwa. Makanya orang yang memiliki akhlakul karimah pasti dia akan memuliakan kedua orang tuanya. Juga kedua orang tua gua nambah musuh mulia ndo. Gua sing akeh berlaku. Iku apik nggih mbok sampean dhewe. Mbok nek bojomu ora ketemu. Nek makne sing teko kon ibu pengen apa tak tukok karena tuh ibu. Mertua teko ndase lara turu semboma kon gere-gere ndak lara itu sekarang itu juga termasuk tidak baik. Sing nyambut gawe bojo sampean, sing oleh donya bojo sampean, sampean karek ngramuk. Mula wong tuwa ya wajib dihur. Ya, itu sampean eling-eling. Mulane calane tak kandhani lho. Kowe nek acara gitu, njaluk tanda tangan karo bojomu. Aja marah betul lho kowe kudu arep wong tuaku. Karena pada umumnya anak mantu wedok iku gematine manang mbokne dhewe. Karena mbok mertua, pura-pura loro, pura-pura repot. Yang penting tidak sebagaimana menghormati ibunya sendiri. Padahal ibu mertua itu juga sama dengan orang tua kita. Mengapa? Karena itu orang tua suami sampean. Paham? Nah, ketiga apa? Ketiga, aqimis sholat. Jadi orang yang cinta Rasul bisa yakin adanya Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, memperhatikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu babok, ya, ini kemudian dasar. Sholat sunnah itu imbok, bakti. Tapi ada sholat yang penting dalam mana sholat hajat. Wong derek butuh apa? Sholat rakaat. Ketika sujud kita menangis kepada Allah memohon agar hidup ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya barokah sholat itu. Sapa wonge sing sholate tertib, zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh ya subuh. Orang kok nyewen bal-balan persela main, asar hilang, maghrib hilang, kadarnya isya melok hilang pisang. Orang niku yo kapan pun tidak ada waktu dan tidak dilakukan sholat. Apa keuntungannya? Yurfa'u min dikir yurfa'u dikir aisihi, dihilangkan kesulitannya hidup. Ya, jadi wong sholat istiqomah jamaah tepat waktu, syarat rukunnya gak kesusu, maka yurfa'u dikir aisihi, dihilangkan kesulitan hidup. Jadi urip itu tidak terlalu sulit, nikmat aja. Ya, nikmat apapun yang kita inginkan kita kabul dan kita lancar-lancar saja. Barokah sholat sing tertib itu pertama. Jadi jaminan. Mulane ngene Luqman Hakim bekas putrane aqimis sholat, lakukan sholat. Mulane wong sing paham anak itu kayak pondok, kayak ngerti. Orang kok sekolah toh, dadi pegawai itu lo bayarannya. Yang penting yang dunia selamat, akhiratnya selamat. Kenapa? Nek no tafsir
Jalalain adunya dimanani urip kang sedelo. Akhirat urip sing salawas lawase. Maka celakalah orang yang hanya mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Yang ketiga apa? Wala tusair khadzakalina. Jangan meremehkan orang lain. Ya. Jadi kita ini butuh orang, butuh teman. Jadi tidak ada orang itu yang tidak selevel dengan kita. Semuanya itu selevel. Harus saling menghargai, saling menghormati. Makanya Nabi mencontohkan kita itu al-muslimu akhul muslim kal bunyanil wahid lasuddu ba'duhu ba'dha. Sesama muslim itu bersaudara. Ya, dulur. Bagaikan bangunan satu. Bangunan paku itu penting orang. Paku sing ngerang kecil. Penting orang. Penting. Nah paku orang jurnal kayak gini. Orang kena dipakai jurnal. Begitu pula fondasi. Aku pada kata sengenge bias. Ya, bisa berdiri bangunan? Tidak bisa. Makanya dikatakan Nabi kalbunyanil wahid. Dari wong dari orang ini, tapi dengan bersatunya kita, ukhuwah Islamiyah kita dalil, maka akan merupakan bangunan yang bermanfaat. Karena dia mau panas, karena dia mau hujan, karena dikain oleh angin dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali memalingkan muka dari orang lain. Waktu sama pegawai konten tani melengkos level tidak boleh. Walau sokir khotakakan, jangan memalingkan mukamu dari orang lain. Tetap kita hargai sebagaimana mestinya kita bersaudara. Memang itu sudah Allah menciptakan seperti itu. Ya sudah kabeh soro lho nang dhewe. Sapa sing kedus paling dhewe. Pak, ayo nggonto lah, mungkin rumah kok. Tapi dengan adanya mampu, setengah mampu, tidak mampu, itu kalau jadi kolaborasikan maka akan jadi satu kenikmatan. Sing duwe rapate kangelan, sing butuh duwe oleh duwe pekerjaan selesai. Itulah makanya nama sudah sunatullah. Makanya yang kedua, yang ketiga ini jangan memalingkan muka atau mukamu dari manusia. Tegas kita harus menghargai kepada sesama saudara. Waktu juga sama juga ngecek juga toh. Ya, terus saya kan gue yang ngomong bikin dan itu. Ya kita sama. Kita itu sama. Punya kelebihan juga punya kekurangan. Ya, jadi kalau malaikat ini kok api temenan itu malaikat. Ini jahat terus jenenge setan. Manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Nah itulah manusia. Maka perlu adanya pegangan yang namanya agama. Yang berapa yang tadi? Mat ya. Yang keempat, ini tadi wala tamsyifil azimul khan. Jangan berjalan di muka bumi dan angkuh dan sombong. Nono mergo tangan nono mlaku nang sawaga. Gusti Allah terus negara man hakim andane. Yaitu kalau yang melakukan bumi kau sombong. Nah terus apa? Kamu tidak bisa setinggi gunung dan tidak bisa menerobos bumi. Jadi wong enggak itu kalah ya. Dan yang enak yaitu hidup sederhana. Banyak teman, banyak sahabat. Ayo, rakyat kamu nggak dikunduh. Cili rakyat, tapi rakyat nggak boleh lemah. Bisa nggak kunduh? Apalagi kita kalau solid, kompak, semangat, insya Allah tujuan kita akan dimudahkan oleh Allah kabul. Lalu yang terakhir ini masih ada dua, waksid fi masjidika.
Jadi kalau tadi dilarang berjalan dengan angkot, sekarang kalau berjalan jangan terlalu cepat. Untuk jengge kalau jalan itu jene jujur cukup. Ojo terlalu rendah, jangan wong ragu ora kurang mana. Jadi melakukan sedih, mulanya kok biyen ya tata kramane nek mlaku gak oleh nolak-noleh. Mergo mlaku noleh-noleh ku mlakune maling. Kuwi digoda. Mulane Al-Qur'an berfirman waqsid fi masjika. Sedingono nalika kowe mlaku, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Waqdud min sautika dan lambatkan suaramu. Nah, ya. Jadi lo berat, ngomong saya di Quran ini ya. Wasate Luqman nanggone putrane. Waqdud min sautika. Pelankan suaramu. Apa mana wadon malah tidak pantas sama sekali. Ya. Ini akhlak. Maka tadi bu itu diutamima maka limal akhlak. Jadi mulai terhadap kawan, terhadap Allah, karena kabul minallah kepada sholat tadi tidak syirik. Begitu pula kepada kabul minannas, mulai tidak memalingkan muka dari sesama manusia, berjalan sebagaimana mestinya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan suaranya tidak boleh dikeraskan. Waqdud min sautika, kalemno suaramu. Akhirnya ini tidak enak. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling tidak baik adalah suara keledai. Jadi bocah-bocah nek kepengen duweni akhlakul karimah, suaranya harus lemah yang santun. Karena suara yang keras, suara yang tidak baik itu sama dengan suara binatang. Quran inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang ingkar dan tidak baik itu adalah suara keledai. Menurut keledai jaran sing cilik. Jadi orang bikin jaran kok cilik atau orang lorek, yang lorek kan lain lagi ya. Ini namanya keledai. Makanya anak kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah. Pertama, bertauhid kepada Allah. Syukur nih sampai apa sifat wajib Gusti Allah. Misal sing dia apa? Fallahu mawjudun qati mumbati mukhalifun lil khalqi ikrati wa qaimun ghaniyun wa fidun wa qatil muridun alimun bekulli sami umil basiruan mutakallimu lau sifat sab'atun tantalimu fakudaratun irodatun sa'um basur hayatunil ilmu kalam mu'minah. Itu siapa kita panggilnya nggak mudah di utak-utik ya, karena kita punya keyakinan. Yang kedua, melakukan sholat ya. Insya Allah dengan sholat apa cita-cita kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada apa istilahnya hikmah sholat. Kalau ingin rezekinya lancar, rajinlah sholat kita. Kalau ingin dimuliakan Allah, rajinlah sholat tahajud. Kalau ingin keinginannya dikabulkan Allah, sholatlah namanya sholat hajat.
Kalau ingin dicintai Allah, sholat namanya sholat witir. Kalau ingin dosanya diberikan Allah, namanya sholat tasbih. Jadi ada beberapa macam sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar di dunia kita selamat dan semoga kelak di akhirat juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka. Allahumma sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badaniyah Allah bi alil badaniyah Allah sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salimi ummah minal afat iman nikmah wa min hamil wa min ummah li alil badaniyah Allah li alil badaniyah Allah sholatullah salamullah Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tadi yang perlu sampai pegang. Kalau ingin dicintai Rasul bisa bersama di surga, maka harus yakin adanya Allah, sholatnya bagus, dengan orang tua baik, dengan sesama kawan bagus, juga tidak memiliki rasa sombong. Nah, sekarang gunane wong dewek mau utang itu. Pertama di sini Nabi bersabda, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Sapa wong sing memperingati ngegono menghormati dina lairku mongko besok dina kiamat bakal tak paringi pitulung. Allahumma amin. Jadi insya Allah dengan kita memperingati seperti ini ada satu dalil akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, wong sing gelem kelangan bondo wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakaan nama anfaqa jabal min tabin fi sabilillah. Sapa wong sing gelem kelangan bondo gampang 10.000 tak pendhut nek kene dendam jalan emas dadi regane ya mungkin ratusan ribu lah. Mongko wong iku padha karo sedekah gunung emas. Masyaallah. Ali-ali regane 6 juta. Gunung itu regane pirang triliun. Gara-gara tarian bacar kanggo peringatan Maulud Nabi. Makanya orang-orang yang sudah paham gak melok utang desa,
mengeluarkan biaya sendiri sebagai tanda cinta kasihnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya gawe ambang kita tahu keparuh diwadakan salawat al-qadar utawa kena musola naik malutan musola atau di masjid. Yang jelas orang yang mengeluarkan biaya maulud akan sama halnya bersedekah emas 10 untuk membela agama Allah. Selanjutnya masih ada lagi kata waqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa yang fi maladin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa wong sing kelangan bondo sak dekan wis katakan ratusan 100.000 ya kanggo memperingati maulud mongko besok dadi kanca kuno swarga. Allahumma ya rabbal. Tadi sampean kok tarikan ayo rek gawe mauludan tarikan religi sampean meneh dadi kanca sing Sayyidina Abu Bakar swarga mergo gelem kelangan bondo kanggo hormat dina lair Kanjeng Nabi. Waqala Umar bin Khattab man radhiyallahu an man azzama maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Sapa wong sing alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Dewan Guru SMA Darul